Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 Mekanika Fluida akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas kedua ini. Baik, kita langsung saja ke nomor pertama. Nomor pertama ini soalnya itu adalah jelaskan apa risiko bila terjadi penurunan diferensial pada pondasi tangki. Nah, penurunan diferensial pada pondasi tangki dapat membawa beberapa risiko seperti yang pertama itu ada dampak lingkungan. Jika tangki tersebut berisi bahan-bahan berbahaya, itu dapat mencemari lingkungan jika terjadi kebocoran. Yang kedua, kerusakan pada tangki seperti retak dan kebocoran. Kemudian juga ada deformasi dan keruntuhan pada tangki jika penurunan diferensialnya itu cukup tinggi. Kemudian ada masalah operasional. Penyelesaian yang berbeda dapat mempengaruhi fungsi tangki, menyebabkan masalah dalam pengisian, pengurasan, dan pemeliharaan level. Kemudian ada peningkatan stres pada pondasi. Jadi ketika terjadi penurunan diferensial, terdapat tekanan tambahan pada elemen pondasi yang berpotensi menyebabkan kegagalan pondasi dalam menahan tekanan dari tangki sehingga dapat menyebabkan kerubuhan tadi. Dan biaya pemeliharaan jangka panjang. Jika tangki ini mengalami kebocoran, biasanya mereka tidak mau mengganti tangki baru atau membangun tangki baru sehingga perlu biaya pemeliharaan terhadap tangki yang sudah bocor ini sehingga biaya pemeliharaan jangka panjangnya akan menjadi meningkat. Next, berikutnya nomor 2 itu pertanyaannya jelaskan apa kelebihan teknologi vakum dibandingkan teknik pondasi lain. Kelebihan teknologi vakum menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan dengan teknik pondasi lain, khususnya saat digunakan di lahan gambut yang memiliki karakteristik tanah yang lunak dan mudah amblas. Kelebihannya yaitu stabilisasi tanah yang efektif. Teknologi yang pertama itu penurunan kandungan air. Teknologi vakum bekerja dengan cara menjedot air dan udara dari pori-pori tanah, sehingga meningkatkan kepadatan dan daya dukung tanah. Kemudian konsolidasi tanah. Proses vakum mendorong partikel tanah untuk saling mendekat dan dekat satu sama lain, sehingga meningkatkan kekuatan dan kestabilan tanah. Kedua, mengurangi gangguan pada sekitar. Teknologi ini minum getaran dan kebisingan juga tanpa perlu galian yang besar. Yang ketiga, cocok untuk berbagai kondisi tanah. Kemampuannya adaptif, baik biasa cocok digunakan kondisi gambut maupun yang tanah lunak maupun tanah yang mudah amblas. Kemudian fleksibel untuk berbagai kedalaman. Tekanan vakum dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek sehingga memungkinkan penggunaan teknologi ini untuk fondasi dengan kedalaman yang bervariasi. Efisiensi waktu dan biaya. Teknologi ini prosesnya cepat, juga biayanya lebih murah jadinya dan pengurangan material, jadi tidak banyak material yang digunakan. Kemudian ramah lingkungan. Penggunaan teknologi ini minim gangguan pada air tanah sehingga tidak merusak air tanah dan mencemari air tanah. Juga pengurangan emisi gas rumah kaca. Karena teknologi ini menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan dengan teknik fondasi lain. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Ali. Pak Ali, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, makasih Mas Samsul. Metode step test adalah salah satu cara efektif untuk mendeteksi kebocoran pada sistem distribusi air. Next. Langkah-langkah pelaksanaan step test. Untuk persiapan, yang pertama pilih zona target. Pilih zona distribusi air (DMA) yang ingin diuji. Pastikan DMA tersebut memiliki batas yang jelas dan teridentifikasi dengan baik. Yang kedua, matikan pompa. Matikan pompa air yang memasok air ke DMA yang akan diuji. Hal ini dilakukan untuk memastikan aliran air hanya berasal dari reservoir.
Kemudian yang ketiga, pasang flow meter. Pasang flow meter pada pipa inlet DMA untuk mengukur debit air yang masuk ke zona tersebut. Yang keempat, siapkan peralatan. Siapkan alat-alat yang diperlukan seperti stopwatch, catatan data, spedol, dan alat komunikasi. Next. Baik, untuk langkah-langkah pelaksanaan step test untuk pelaksanaannya satu, periode pengujian bagi periode pengujian menjadi beberapa step dengan lama waktu step bervariasi tergantung luas DMA dan karakteristik sistem distribusi. Untuk kedua, penutup katup pada awal setiap step, tutup katup-katup di zona tersebut secara bertahap. Dimulai dari hilir ke hulu, catat waktu penutupan setiap katup. Pemantauan debit. Pantau dan catat debit air yang ditunjukkan oleh flow meter pada setiap step. 4. Analisa data. Setelah semua step selesai, analisa data debit air diperoleh. Bandingkan debit air pada setiap step untuk mengidentifikasi potensial kebocoran. Next. Ini adalah contoh pelaksanaan step test untuk misalkan kita ingin mendeteksi kebocoran pada DMA dengan 5 zona. Berikut adalah contoh-contoh langkah step test. Persiapan, pilih DMA yang ingin diuji, matikan pompa air yang memasok air ke DMA, pasang flow meter pada pipa inlet DMA, siapkan alat-alat yang diperlukan. Step 1 pada pelaksanaan adalah tutup katup di zona 5. 2. Catat waktu penutupan katup. 3. Pantau dan catat debit air yang ditunjukkan flow meter. Untuk step kedua adalah tutup katup di zona 4. Catat waktu penutupan katup. Pantau dan catat debit air yang ditunjukkan oleh flow meter. Untuk step ketiga, 1. Tutup di zona 3. 2. Catat waktu penutupan katup. 3. Pantau dan catat debit air yang ditunjukkan oleh flow meter. Untuk step keempat adalah tutup katup di zona kedua. Catat waktu penutupan katup. 3. Pantau dan catat debit air yang ditunjukkan oleh flow meter. Untuk step 5, tutup katup di zona 1, catat waktu penutupan katup, dan ketiga, pantau dan catat debit air yang ditunjukkan oleh flow meter. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ilham. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andre. Kemudian saya akan jelaskan tentang penyebab utama sedimentasi pada pipa. 4 penyebab utama pada sedimentasi pada pipa yaitu pertama kualitas air. Kualitas air ini air dengan kandungan sedimen tinggi yang berasal dari sumber-sumber alami seperti air danau, air sungai ataupun dari air permukaan lainnya yang mengandung jumlah sedimentasi dalam jumlah yang besar. Sehingga ketika air ini masuk ke dalam jaringan pipa, maka endapan itu akan menumpuk pada bagian bawah pipa. Kemudian adalah korosi pipa. Pada korosi pipa ini, logam-logam bahan dasar pipa itu akan terkikis dan akan menumpuk pada bagian bawah pipa, sehingga pada akhirnya akan menyumbat aliran pipa. Selanjutnya adalah kecepatan aliran air. Kecepatan aliran air yang rendah, ini sedimen akan lebih cepat mengendap pada bagian bawah pipa. Hal ini sering terjadi pada pipa-pipa yang berukuran diameter besar ataupun pada bagian aliran distribusi hilir air. Selanjutnya adalah perubahan kecepatan aliran. Perubahan kecepatan aliran ini yang secara tiba-tiba seperti saat katup dibuka ataupun saat ditutup dapat menyebabkan suspensi atau mengendapnya sedimen dan mempengaruhi aliran pipa. Selanjutnya adalah desain pipa. Desain yang tidak tepat seperti diameter pipa yang terlalu kecil maupun yang banyak elbow atau banyak tikungannya dapat memperlambat aliran pipa, aliran cairan, dan meningkatkan resiko sedimentasi. Selanjutnya adalah kurangnya katup pembersih. Kurangnya katup pembersih ini dapat membuat
banyaknya akumulasi sedimen pada akhir buangan atau pada ujung pipa. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini biasanya ada gangguan pada jaringan pipa. Gangguan ini seperti ada kebocoran atau pekerjaan galian di sekitar pipa yang dapat, dan ketika pipa itu ada lubang atau ada bocor, itu akan masuk ke dalam aliran pipa. Kemudian adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini seperti ada penebangan hutan maupun pertambangan, sehingga akan meningkatkan resiko dari erosi tanah dan mencemari air dari sumber air, dan mempengaruhi kualitas dari sumber air yang digunakan yang masukkan dalam pipa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga tentang cara pencegahan sedimen di pipa. Yang pertama adalah dengan cara pengolahan air. Pengolahan air ini dibagi menjadi dua, yaitu penyaringan. Penyaringan ini air yang dialirkan ke pipa harus disaring terlebih dahulu untuk menghilangkan sedimen dan partikel-partikel yang kasar. Biasanya menggunakan filter pasir, membran, atau filter lainnya. Untuk penjernihan biasanya akan melalui step koagulasi dan flokulasi yang menggunakan bahan kimia yang digunakan untuk mengikat partikel sedimen yang halus dan mengendapkannya. Selanjutnya adalah pemeliharaan pipa. Pemeliharaan pipa ini meliputi pembersihan pipa, yaitu dengan pembersihan yang dijadwalkan secara rutin dan berkala untuk menghilangkan sedimen yang telah menumpuk pada dasar pipa maupun ujung-ujung pipa. Pembersihan ini dapat dilakukan dengan cara manual ataupun dengan alat pembersih pipa khusus. Yang kedua adalah dengan pembilasan pipa. Pembilasan pipa ini secara berkala dapat mendorong sedimen keluar dari pipa. Sehingga apabila dilakukan secara berkala, maka sedimen akan terus terbawa dan terbuang pada ujung-ujung katupnya. Selanjutnya adalah desain pipa yang tepat. Desain pipa yang tepat ini termasuk dari ukuran pipa, menggunakan ukuran diameter yang cukup besar maupun yang cukup kecil, sehingga tidak terjadi aliran yang terlalu lambat. Kemudian adalah kecepatan aliran. Pada desain pipa ini, kecepatan aliran yang digunakan itu harus cukup tinggi, dengan tujuan untuk menghindari sedimen itu tetap tersuspensi, sehingga tidak ada pengendapan pada bagian bawah pipa. Selanjutnya adalah dengan penggunaan katup pembersih. Jumlah katup pembersih yang digunakan pada desain pipa ini harus mencukupi dan harus berada pada titik-titik rawan pipa yang dimungkinkan ada sedimentasi untuk memudahkan pembersihan pipa secara rutin dan berkala. Selanjutnya adalah pengolahan sumber air. Pengolahan sumber air ini adalah yang ada dua, yaitu pengendalian erosi dan pengolahan limbah. Pengendalian erosi ini seperti tadi yang aktivitas manusia seperti ada penebangan pohon dan yang menyebabkan pencemaran air, yang untuk mengurangi jumlah sedimen yang masuk ke dalam aliran pipa. Hal ini bisa kita lakukan dengan melakukan konservasi tanah, membangun jarak sering, maupun menanam pohon di sekitar sumber aliran air yang akan masuk ke dalam pipa. Selanjutnya adalah pengolahan limbah. Pengelolaan limbah industri dan domestik harus dengan sangat baik dilakukan untuk mencegah adanya pencemar yang akan masuk ke dalam suatu jaringan pipa, yang akan merusak kualitas pipa maupun merusak kualitas dari cairan yang dialirkan ke dalam pipa. Kemudian saya akan menjelaskan juga tentang pembersihan sedimentasi pada pipa. Secara garis besar ada 4 cara, yaitu pembersihan manual, pembersihan dengan air bertekanan tinggi, pembersihan dengan bahan kimia, maupun dengan gelombang ultrasonik. Untuk pembersihan dengan manual, ini sebenarnya adalah cara yang paling tradisional dan paling mudah dilakukan, dan menggunakan alat-alat yang secara sederhana yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Yang tujuannya itu untuk mengangkat dan mengeluarkan sedimen dalam pipa. Keuntungannya adalah murah, dapat dengan mudah dilakukan, efektif untuk sedimen dalam jumlah yang kecil. Kekurangan dari pembersihan manual ini biasanya tuh butuh waktu yang lebih lama dan
tenaga kerja yang banyak atau besar, dan tidak efektif untuk pipa-pipa yang diameter besar atau dengan tikungan atau elbow atau ada simpang tiga yang terlalu rumit dan tidak dijangkau oleh tangan, eh, yang dapat beresiko pada kerusakan pipa apabila dipaksakan dan berbahaya juga bagi teknisi yang membersihkannya. Selanjutnya itu kita bisa juga menggunakan dengan pembersihan air bertekanan tinggi. Selanjutnya, Baik, dengan akhir kan Dilanjutkan oleh ada Mas poin. Adi. Ya. Kedengaran nggak sih suaraku? Oke. Pada poin B itu pembersihan dengan bertekanan tinggi. Yang pertama ada metode aliran air bertekanan tinggi atau jetting. Ini proses jetting digunakan untuk memecahkan dan mendorong sedimen keluar dari pipa. Biasanya pada suatu cerobong tersebut untuk maintain dari si cerobongnya tersebut, salah satunya menggunakan metode jetting tersebut. Terus ada keuntungan yaitu cepat, efektif untuk sedimen yang menempel kuat pada objek dan menjangkau pipa yang membengkok atau berdiameter besar. Serta ada kekurangannya juga yaitu membutuhkan peralatan khusus dan operator terlatih atau sertifikasi dikarenakan berisiko kerusakan pipa jika tekanan air terlalu tinggi dan menghasilkan limbah yang berkontaminasi. Next. Next. Ya, metode ini yaitu bahan kimia seperti asam atau soda api dimasukkan ke dalam pipa untuk melarutkan dan melunakkan sedimen, kemudian dibilas dengan air. Keuntungan efektif untuk sedimen organik kerak dan karat dapat menjangkau seluruh bagian pipa. Serta ada kekurangannya juga yaitu berbahaya jika tidak ditangani dengan hati-hati, dapat mencemari lingkungan jika limbah kimia tidak diolah dengan benar atau tidak efektif untuk semua jenis sedimen. Next. Kemudian selanjutnya saya akan membaca tentang pembersihan dengan gelombang ultrasonik. Nah, di sini pembersihan dengan gelombang ultrasonik yaitu metode gelombang ultrasonik ini frekuensinya tinggi dialirkan melalui pipa untuk memecahkan dan melonggarkan sedimen, kemudian dibilas dengan air. Nah, metode ini memiliki keuntungan yaitu aman dan tidak merusak pipa, efektif untuk sedimen yang menempel erat dan sulit untuk dijangkau, kemudian ramah lingkungan. Sementara untuk kekurangannya bersifat mahal, kemudian kurang efektif untuk sedimen dalam jumlah besar. Teknologi yang relatif baru dan belum banyak tersedia. Contohnya ini dapat kita temukan dalam sebuah pabrik pengolahan air menggunakan teknologi gelombang ultrasonik untuk membersihkan pipa intake air yang tersumbat oleh kerang dan juga ganggang. Nah, kemudian untuk langkah utama terjadinya kebocoran pipa ini, yang pertama kualitas pipa dengan poin material pipa, kerusakan material pipa. Ini penggunaan material pipa ini tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya atau tekanan air dapat menyebabkan kebocoran. Contohnya pipa PVC yang tidak tahan terhadap ultraviolet rentan bocor jika dipasang di luar ruangan. Kemudian ada kerusakan pipanya. Pipa yang cacat dan juga
rusak saat diproduksi, pengangkutan atau pengangkatan dapat bocor lebih mudah. Kerusakan ini dapat berupa retakan, lubang, dan juga sambungan yang tidak rapat. Contohnya kebocoran pada pipa di rumah tangga yang terbuat dari PVC karena terpapar sinar matahari dan juga waktu yang digunakan yaitu lama. Kemudian kebocorannya itu pada sambungan pipa besi tidak dilas dengan sempurna. Kemudian poin kedua, kesalahan dalam pemasangan. Yang pertama, sambungan pipanya yang tidak rapat. Sambungan pipa ini tidak direkatkan atau dilas dan diikat dengan benar sehingga terjadi kebocoran karena tekanan air. Kemudian yang kedua, pemasangan pipanya tidak sesuai. Pemasangan ini tidak sesuai dengan spesifikasi, seperti pipa yang ditekuk terlalu tajam, tidak diberi ruang ekspansi yang cukup dan juga menyebabkan kebocoran. Contohnya, kebocoran pada sambungan pipa plastik yang tidak direkatkan dengan lem pipa yang sesuai. Kebocoran pada pipa ini dengan contoh tembaga yang ditekuk terlalu tajam dan juga kemudian akan menghasilkan yang retak. Kemudian yang ketiga, tekanan air yang berlebihan. Dengan poin pertama, tekanan air yang tinggi. Tekanan air ini melebihi dari batas kemampuan pipa, dapat menyebabkan pipa retak atau bocor pada sambungannya. Kemudian fluktuasi tekanan airnya ini dilakukan fluktuasinya tekanan airnya yang tiba-tiba setiap saat katup air ini dibuka atau ditutup dengan cepat dan juga memperlemah pipa dan juga menyebabkan kebocoran. Kemudian yang poin D yaitu faktor eksternal. Yang pertama, kerusakan akibat benda luar. Hal ini dapat terjadi sehingga pipa dapat bocor jika tekanan terbentur, tergores, atau terjepit oleh benda lain. Kemudian yang kedua, poinnya pergerakan tanah, yaitu pergerakan tanah ini akibat gempa bumi, erosi, dan juga amblesan tanah dapat menyebabkan pipa retak atau putus. Dengan contohnya, kebocoran pada pipa air yang tertanam di bawah tanah akibat gempa bumi. Dan contoh yang keduanya, kebocoran pada pipa air yang terpasang di lereng bukit dan juga rawan longsor. Demikian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Sekian dan terima kasih.